perkenalkan kami dari kelompok 15, mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus yang beranggotakan Sisilia Karin Herlianawati, Clara Aurelia Nanda Pratama, dan Maria Natalia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai anak berkebutuhan khusus, yaitu slow learner. Jika kita mendengar mengenai anak berkebutuhan khusus, pasti sudah tidak asing lagi bukan? Anak berkebutuhan khusus sendiri merupakan anak yang mempunyai kelainan atau penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal umumnya dalam hal fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosialnya. Anak berkebutuhan khusus tentu akan menghadapi berbagai masalah yang berhubungan dengan kekhususannya. Menurut salah satu ahli, yaitu Burton, mengemukakan bahwa anak slow learner atau anak dalam konteks lamban belajar adalah anak dengan tingkat penguasaan materi yang rendah, padahal materi tersebut merupakan prasyarat bagi kelanjutan di pelajaran selanjutnya, sehingga sering harus mengulang. Anak lamban belajar terklasifikasi dengan kualitas kognitif atau IQ berkisar antara 70 sampai 90. Oleh karena itu, sebagaimana yang sudah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa anak yang mengalami slow learner atau lamban belajar memiliki IQ berkisar antara 70 sampai 90 dan memiliki kekurangan dalam memahami materi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri anak slow learner berdasarkan pengamatan. Yang pertama, fungsinya kemampuan kognisi, namun di bawah rata-rata. Kondisi ini membuatnya mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir. Yang kedua, rata-rata prestasi belajarnya kurang dari 6. Yang ketiga, daya tangkap terhadap pelajaran lambat. Yang keempat, pernah tidak naik kelas. Yang kelima, dalam menyelesaikan tugas akademiknya sering terlambat dibandingkan teman-teman seusianya. Kemudian yang keenam, cenderung kesulitan dalam mengikuti petunjuk yang memiliki banyak langkah atau kompleks. Yang ketujuh, memiliki self-image yang buruk seperti pemalu, pendiam, kurang percaya diri, menarik diri dari lingkungan sosialnya, sehingga mengalami kesulitan dalam berteman. Kemudian yang ke-8, memiliki daya ingat yang memadai, namun lambat dalam mengingat. Yang ke-9, menguasai suatu keterampilan dengan lambat, dan untuk beberapa kemampuan bahkan tidak dapat dikuasai. 10, terbatasnya kemampuan koordinasi seperti olahraga, menggunakan alat tulis, atau mengenakan pakaian. Selanjutnya, yaitu penyebab slow learner. Penyebab dari anak lambat belajar terdiri dari 5 kategori, yaitu yang pertama, genetik. Sebab genetik termasuk gangguan biokimia dalam tubuh seperti galaktosemia dan penilketonuria atau yang disebut juga PKU. Kemudian yang kedua ada prenatal anoksia, yaitu keadaan kekurangan oksigen yang terjadi pada bayi prematur atau karena kondisi jantung ibu yang kurang baik. Yang ketiga yaitu ada perinatal, kelahiran prematur pada masa perinatal dapat berakibat buruk pada bayi yang menyebabkan lambat belajar karena organ-organ tubuh yang belum siap berfungsi maksimal. Yang keempat ada postnatal. Postnatal keadaan selama masa bayi dan balita. Kondisi ini yang menyebabkan kesulitan belajar pada anak dapat terjadi karena malnutrisi, trauma fisik akibat kecelakaan, terutama pada otak, dan beberapa penyakit dan infeksi seperti encephalitis atau meningitis. Kemudian yang kelima, lingkungan. Tidak ada rangsangan sejak dini serta keadaan lingkungan yang tidak mendukung. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai cara penanganan bagi anak slow learner. Untuk cara penanganan, yang pertama di sekolah. Di sekolah, guru dapat menggunakan 3 metode pembelajaran, yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Untuk metode ceramah, guru dapat memberikan penjelasan ketika anak melakukan praktek bersama-sama. Guru dapat menyediakan media konkret yang dapat digunakan oleh anak selama kegiatan praktek dan ditambahkan penjelasan mengenai materinya. Kemudian, guru juga dapat memisahkan tempat duduk untuk anak-anak slow learner dengan anak-anak yang pada umumnya, sehingga anak tersebut dapat mendapatkan arahan khusus dari guru tersebut. Kemudian, untuk metode tanya jawab, guru dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang sudah dijelaskan, sehingga sehingga guru-guru
yang dijelaskan oleh guru tersebut dengan baik. Kemudian, untuk metode diskusi. Di sini guru dapat memberikan anak-anak secara adil dalam setiap kelompoknya, sehingga anak-anak juga memiliki tanggung jawabnya masing-masing untuk memberikan pendapat pada kelompok tersebut. Kemudian untuk di rumah, orang tua dapat mengembangkan bakat dan potensi anak melalui perhatian khusus pada kelebihan yang dimiliki oleh anak tersebut. Misalkan seorang anak memiliki kelebihan di bidang renang, maka orang tua dapat memberikannya les renang. Kemudian, orang tua juga dapat menjalin komunikasi dengan sekolah melalui online atau secara langsung dengan gurunya. Kemudian, orang tua juga dapat membentuk suasana belajar yang kondusif di rumah. Dan yang terakhir, orang tua dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kondisi belajar pada anak. Nah, teman-teman, udah paham kan mengenai slow learner? Oleh karena itu, jika di sekitar kita ada teman-teman yang mengalami slow learner, maka kita harus membantunya, bukan untuk dikucilkan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.